Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan membaca dan mengambil faedah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau, Kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai di hadis yang kelima di bab hak zauji 'alal mar'ah, hak seorang suami atas istrinya. Kata muallif rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, seandainya aku diperintah atau aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kedudukan yang tinggi di kehidupan pernikahan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikan hak seorang suami itu hampir setara dengan hak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah menjadi seharusnya ketika seorang istri melayani suaminya, dia niatkan itu sebagai sarana ibadah, ya, ketaatannya kepada suaminya merupakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya. Maka oleh sebab itu, jangan sampai dia tidak berniat ketika melayani suaminya. Karena kalau tidak berniat ya kosong gitu kan. Jadi di dalam hadis ini hampir-hampir saja ya Rasulullah SAW menyetarakan dengan ibadah, bahkan sujud, ya, sesuatu yang paling mulia itu sujud. Dan ini menunjukkan betapa wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dan begitu juga ihtiram, menghormati suaminya. Kemudian yang kedua, yang antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, tahrimus sujud li ghairillah, haramnya sujud kepada selain Allah. Berdasarkan hadis ini, ya, karena sujud itu adalah ibadah yang khusus, ya, diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini, seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, seandainya ini, ya, bukan berarti Nabi diperintahkan boleh gitu kan, tidak.
Ini menunjukkan tentang keharaman untuk bersujud, karena sujud adalah satu-satunya ibadah atau suatu ibadah yang besar sekali, yang harus diperuntukkan hanya untuk Allah. Makanya sujud tidak boleh dilakukan kepada seorang makhluk pun, bahkan oleh seorang istri kepada suaminya tidak boleh juga. Kemudian yang ketiga, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa majas perumpamaan yang ada dalam hadis ini digunakan untuk menjelaskan betapa besarnya hak suami, seperti yang saya katakan tadi, bukan untuk membolehkan sujud kepada selain Allah. Ini hanya majas, ya, gitu loh. Kemudian yang keempat, al-hasu ala ta'atiz zawj. Hadis ini adalah motivasi untuk seorang istri, hendaknya mereka mentaati suaminya. Nah, tentu dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Ya, tentu dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Kalau suaminya memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh taat. Kemudian yang terakhir, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, at-tawazun fi alaqati az-zawjiyah. Seimbang dalam hubungan suami istri. Seimbang dalam hubungan suami istri. Maksudnya apa? Hadis ini bukan berarti merendahkan wanita atau mengurangi martabatnya. Namun hadis ini adalah namun di dalam hubungan pernikahan, atau hadis ini adalah bagian dari sistem hak dan kewajiban ditimbal balik, di mana istri juga memiliki hak atas suaminya. Tentu itu, ya, seorang suami hendaknya mereka jangan hanya memikirkan hak dirinya, ya. Di sana juga dia ada kewajiban tentunya, ya. Di sana juga dia ada kewajiban. Jangan mentang-mentang Nabi mengatakan seperti ini atau hadis-hadis yang sudah kita baca yang menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami, lalu dia semena-mena kepada istrinya. Tidak begitu maksudnya, ya. Tidak begitu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mislu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mislu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak, ya, yang seimbang dengan kewajibannya. Ya, mereka juga punya hak. Bukan hanya suami yang meminta hak, mereka juga ada hak yang mereka minta kepada suaminya. Jadi para istri juga punya hak yang mereka tuntut kepada suaminya menurut cara yang ma'ruf. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.